Domba Berkah. Hari ini saya ingin sekali sharing dari pengalaman kita yang sudah kita jalanin memulai bisnis di industri peternakan. Nah, tentunya selama perjalanan kami kurang lebih ini hampir 2 tahun, dan alhamdulillahnya kami sudah mengelola 2 lokasi peternakan, 2 lokasi kandang. Nah, tentunya selama perjalanan kami memulai dan sangat baru ini, sangat awal ini, banyak sekali pengalaman yang sekiranya bisa kita share ke teman-teman, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi sehingga buat teman-teman yang ingin memulai bisnis yang sama di industri ini, langkahnya, jalannya, dan rencananya akan lebih dimudahkan dan dimuruskan. Oke, di sini saya mungkin bercerita hal-hal apa aja sih yang sekiranya sangat penting dan harus kita rencanakan lebih baik. Ya, tentunya dengan perencanaan yang lebih baik, bisnis ini akan bisa dijalankan dan didapatkan hasil output yang lebih terukur, kira-kira seperti itu. Meskipun rencana Gusti Allah nantinya akan tidak kita ketahui begitu ya, namun sekiranya kita bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan halnya saya sendiri, kami menggeluti bisnis ini langsung terjun. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang harus kita koreksi. Jadi yang pertama itu menurut saya yang paling penting adalah permodalan. Karena apa? Namanya bisnis peternakan, entah itu peternakan apapun ya, ayam, sapi, domba, kambing, dan peternakan-peternakan lain, ini sudah kita konsultasikan juga dengan beberapa praktisi maupun akademisi dan dinas. Jadi memang bisnis ini secara minimum vehicle ekonominya, nilai bisnisnya itu tidak bisa dinilai dengan nilai yang kecil gitu ya. Jadi memang bisnis ini harus dijalankan dengan permodalan yang cukup lumayan. Nah, artinya seperti itu. Jadi artinya permodalan ini menjadi salah satu hal yang paling penting menurut saya sih. Menurut saya sendiri memang permodalan ini menjadi hal yang paling penting. Ya, tentunya uang gitu ya. Nah, karena untuk apa ya? Tentunya nanti kita memulai bisnis ini dengan memulai membangun kandang, kemudian pencarian bibit, pakan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bagaimana buat teman-teman yang memang istilahnya punya keinginan yang besar namun kesulitan dari sisi permodalan uang? Sama halnya seperti yang kita mulai, saya sendiri. Jadi saya awal itu tidak mempunyai aset yang cukup banyak, sehingga saya perlu menggunakan cara lain. Jadi modal yang saya gunakan itu tidak serta-merta dalam bentuk aset ataupun rupiah. Jadi keberanian dan ide itu merupakan modal juga buat kita. Jadi artinya saya menjalankan dan memulai bisnis ini, permodalannya saya ambilkan dari orang lain. Jadi ide yang saya ingin capai tadi saya tuangkan dalam bentuk paparan proposal, kemudian dari situ saya tawarkan ke kolega, ke kerabat, ke saudara saya, dan alhamdulillahnya mereka mau membantu. Dan artinya hal apa yang paling penting di sini dalam sisi mencari permodalan, yang dijual adalah personal. Jadi kita yang dijual, artinya Anda teman-teman semuanya harus memiliki sifat amanah ya, sifat amanah, kemudian kejujuran. Itu menurut saya yang paling penting, karena ini kita bertanggung jawab atas aset orang lain yang akan kita gerakkan untuk menghasilkan suatu output bisnis rupiah yang rencananya sangat menjanjikan. Itu yang pertama. Jadi permodalan itu sangat penting gitu ya. Kemudian yang kedua menurut saya yang sangat penting dan dari saya sendiri harus kita koreksi adalah saya sendiri, kami menjalankan bisnis ini itu memang secara otodidak. Artinya saya sendiri tidak mempunyai basic edukasi dalam industri peternakan, bukan bisnis turunan keluarga juga gitu ya. Jadi artinya ini semua dimulai dari nol. Itu murni memang seperti itu. Jadi saya memulai bisnis ini dari nol. Kemudian saya belajarnya secara otodidak. Literatur yang saya gunakan ya sejauh ini paling gampang dari internet. Kemudian kolega-kolega dari teman-teman para peternak yang terdahulu seperti itu. Namun menurut saya pribadi alangkah lebih baik kalau kita sudah mempunyai ilmu-ilmunya terlebih dahulu, dasar-dasar mengenai industri peternakan ini. Jadi jalannya akan lebih mudah. Seperti halnya ketika saya memulai bisnis ini, beberapa hal dalam penanganan masalah itu
jauhnya tidak memberikan solusi yang cepat, seperti kejadian isu-isu ketika kita mengalami penyakit, mendapati hewan ternak kita sakit, kemudian isu-isu yang lain, masalah perancangan kandang yang kita bangun seperti itu, kemudian masalah pakan sendiri dan lain sebagainya. Meskipun kita punya mentor yang kita jadikan acuan, katakanlah peternak terdahulu bisa jadikan kita mentor, namun demikian saran saya akan lebih baik ketika kalian sudah mempelajarinya melalui pendidikan informal maupun formal, itu monggo silahkan. Jadi melalui pelatihan-pelatihan yang dibuka oleh beberapa institusi maupun peternakan besar, itu akan lebih baik, akan lebih memudahkan kalian dalam memahami industri ini dan menjalankan proses operasionalnya, kira-kira seperti itu. Jadi saya pun ini baru minggu depan, baru setelah 2 tahun berjalan, saya baru akan mengikuti training di salah satu peternakan besar juga di Jogja, yang selama ini saya jadikan referensinya, ilmunya saya jadikan referensi, dan semoga ini nanti bisa memvalidasi apa yang sudah saya lakukan. Kemudian hal yang sangat penting lagi adalah begini, jadi industri peternakan ini kan terkadang masyarakat umum ya, terutama anak muda itu melihatnya dengan stigma yang negatif. Artinya ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal kotor gitu ya, istilahnya kerja yang cukup berat dibandingkan kalau kita duduk di kantor yang menggunakan AC di depan laptop, itu sangat berbeda sekali. Jadi artinya memang kalian business owner yang ingin terjun di industri ini, kalian juga harus punya niatan yang sangat kuat gitu ya, niatan yang sangat kuat. Seperti sama halnya dengan saya dulu 10 tahun bekerja di office gitu ya, jadi artinya memang kondisinya sangat berbeda sekali. Nah, saya belajar menggeluti ini, bisnis ini, itu semuanya saya pelajari dari hewan ternak itu sendiri. Jadi kita harus paham betul, harus tahu betul, dan harus punya rasa ingin tahu betul. Itu yang harus kita mantapkan dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita mempelajari semuanya dari perilaku si hewan itu sendiri, kayak kita melihat perkembangan anak kita, kira-kira seperti itu. Jadi saya mempelajari kenapa ini kambing ketika dicampur itu beradu, bagaimana solusinya, kemudian sifat ketika ini tidak nyaman makan atau timbul penyakit, gejala-gejala penyakit, dan untuk breeding sendiri juga tanda-tandanya seperti apa, itu semuanya kita harus pelajari, care betul dengan apa yang kita pelihara, seperti itu. Jadi saya punya beberapa teman juga yang artinya terjun di industri ini, namun modelnya itu karena sudah terbiasa dengan kenyamanan di industri yang lain, istilahnya modal perintah, ya tidak, buat saya tidak menjadi masalah sih. Cuman menurut saya pribadi, sikap yang Anda akan terjun langsung selaku bisnis owner, terjun langsung ke dalam peternakan Anda sendiri, itu akan hasilnya memberikan satu hasil yang lebih baik. Terlebih buat karyawan Anda sendiri akan paham, oh istilahnya pemiliknya saja mau care dengan apa yang kita kerjakan. Jadi artinya sama-sama karyawan itu Anda berikan contoh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, hal yang lain juga yang menurut saya paling penting ya, ketika saya menjalani bisnis ini adalah waktu itu saya kurang memahami pasar. Jadi karena mentor saya itu menjelaskan beberapa hal sebagai pemula, diantaranya adalah mengenali jenis dombanya gitu ya. Ini termasuk dalam ilmu tadi ya, kita harus belajar ilmunya dulu. Jadi waktu itu saya disarankan kambing atau domba, buat pemula mana yang lebih rentan terhadap resiko kematian, mana yang lebih tahan dalam tingkat frekuensi atau prosentase hidupnya. Ternyata saya diarahkan ke domba, dan domba pada waktu itu saya mengacunya sama seperti mentor saya. Kebetulan mentor saya di Jawa Tengah ya. Nah, itu saya memulai dengan beternaknya itu adalah jenis domba Texel dan Merino. Ketika saya bawa ke Jawa Barat, artinya di area Jabodetabek sini, saya kebetulan di Bogor, masyarakat sini tidak mengenal jenis domba itu.
Jadi dari sisi pemasaran itu akan butuh effort yang lebih besar atau struggling ya kita waktu itu. Jadi akan lebih mudah ketika kalian mengikuti posisi pasar terlebih dahulu, karena kita sifatnya baru dan permodalan, kembali lagi, permodalan kita masih sangat awal, modal yang kita gunakan belum berkembang lagi. Jadi artinya kita harus menjaga, harus istilahnya teliti dalam pemanfaatan penggunaan modal yang kita sudah alokasikan atau kita budgetkan. Jadi artinya jangan sampai salah mengeluarkan budget untuk sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, seperti itu. Jadi pasar itu paling penting. Apakah di tempat Anda itu teman-teman lebih fokus atau lebih cenderung ke pasar domba atau kambing atau jenis tertentu, karena ini sifatnya bisnis ini yang pertama memang momentum ya, yang kedua kalian harus berkreasi gimana caranya supaya running secara daily ya, daily atau frekuensi bulanan. Itu menurut saya itu yang menjadi tantangan buat kita untuk memahami model pola bisnis di sini gitu ya. Uangnya itu didapat dari mana. Jadi ada momentum waktu, kemudian kita harus memikirkan bagaimana bisnis ini jalan secara operasional hariannya bisa tertutupi, dan itu tentunya bisa kalian capai ketika itu Anda mengenal pasarnya, kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi mungkin yang saya tambahkan dari sisi tadi terkait dengan permodalan. Jadi seberapa besar sih yang ingin kita capai, itu seperti mungkin kalian ingin mengelola 1.000, targetnya 3.000. Nah, itu semuanya akan berpengaruh kembali lagi ke dalam modal. Seperti halnya hal-hal yang lain di bisnis yang lain itu tentunya akan sama. Menambahkan lagi terkait mungkin dari sisi referensi, itu menurut saya penting. Jadi artinya begini, sangat disarankan untuk kalian mempunyai mentor di dalam mengenali pola atau skema atau perjalanan dari bisnis ini gitu ya. Nah, mentor itu bisa didapatkan dari mana gitu. Memang sekarang ini literatur dari internet itu sangat mudah kita dapatkan, dan itu yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan selama ini menggunakan itu. Yang mungkin kalau kita lihat kan sangat yang bikin kita semangat ya, artinya sukses, banyak sekali literatur di dalam dunia maya menyampaikan manis-manisnya. Nah, itu tidak salah gitu, menurut saya tidak salah, tapi artinya kita juga harus mempersiapkan dan memahami resiko-resiko, kepahitan-kepahitan itu, sehingga nanti resikonya bisa terukur. Jadi kita sering melihat kan memulai bisnis ini dengan modal nol, kemudian sukses dari 7 ekor kambing, berapa ekor kambing. Menurut saya itu motivasi yang bagus. Namun demikian kita juga harus mengukur kemampuan kita, pemahaman kita, dan pengetahuan kita terhadap industri ini. Jadi artinya sangat penting gitu ya, mendalami ilmunya itu. Kemudian hal-hal yang lain mungkin buat saya nih yang di luar teknis ya, buat saya pribadi, apakah kalian cocok atau tidak itu monggo saja. Jadi kalau saya sendiri memahaminya begini, jadi dalam setiap berbisnis saya sudah menjalani bisnis tidak hanya di industri ini, saya pernah di industri fashion, kemudian food and beverage. Jadi dalam menjalankan bisnis saya selalu berusaha untuk tidak berorientasi kepada output rupiah dari sisi tujuan utama. Jadi di otak saya tidak harus melulu rupiahnya. Karena apa? Menurut saya ketika saya mengejar nilai akhir outputnya itu, saya akan berusaha menghalalkan semua cara. Jadi begini, di industri ini, di industri peternakan ini, kepercayaan itu paling penting. Apalagi nanti kalian bertemu dengan pedagang, kemudian bertemu dengan mitra. Ketika terjalin hubungan ketidakharmonisan atau ketidakpercayaan, itu bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Jadi artinya
kita menjual sesuatu barang nih ya, saya menjual barang yang tidak bagus gitu, yang penting outputnya, yang penting barang ini kejual gitu, itu pasti hasilnya akan berbeda. Karena saya mengalami itu, saya ketemu dengan beberapa supplier yang ternyata memang memberikan barang ke saya, ya istilahnya apa yang disampaikan dengan realitanya tidak sama. Jadi artinya ya sudah, itu akan kalian temui dan tentunya itu akan menjadi seleksi alam menurut saya. Kalian akan memilih sendiri, menemukan partner-partner yang memang mempunyai arah dan tujuan yang sama dan jalannya sama. Jadi kalian nanti pasti akan menemui itu, dan saya sarankan untuk memantapkan dalam diri kita untuk bisa menjalankan sikap kepercayaan yang diberikan oleh orang lain itu, kita emban betul, kurang lebihnya begitu. Dan lagi saya menjalaninya ini adalah dengan lillahi ta'ala. Jadi artinya nanti di dalam proses perjalanannya kalian akan menemui beberapa masalah, itu pasti. Entah masalah teknis, masalah non teknis, ntar nanti ada problem, katakanlah saya mengalami gangguan premanisme, mungkin orang setempat, mungkin nanti ada isu karyawan dan lain-lain. Nah, kebetulan kandang kedua kami itu kami bekerja sama dengan pondok pesantren di Bogor ya. Nah, di situ ada pembina, memang ustadz yang membina itu, dan istilahnya menjadi partner kami di dalam ngobrol gitu. Jadi ada dua quotation ya, istilahnya gini, ayat atau firmannya saya tidak hafal betul, tapi kalimatnya seperti ini gitu. Dalam setiap kita menjalankan niat ibadah yang baik, sesuatu goals atau sesuatu rencana yang besar, artinya itu syaitan akan berusaha menghancurkannya. Dan kapan waktunya, melalui siapa, kemudian apa yang disampaikan atau apa yang diucap, itu pasti akan sudah tahu waktunya, tepatnya, dan titik kelemahan kita itu tahu. Jadi syaitan itu berusaha akan menghancurkan. Jadi pada waktu itu kami ada gangguan gitu ya, dari orang siapa, orang tertentu gitu mengganggu. Nah, akhirnya itu sedikit membuat kita kebingungan. Nah, artinya kita harus tetap jalan dan mantap. Kemudian yang kedua, keyakinan adalah dalam menjalankan setiap niatan yang baik, rencana yang besar, insya Allah Allah akan memberikan solusi-solusi dengan mempertemukan orang-orang yang melengkapi kekurangan kita. Jadi saya sendiri tidak punya basic di industri peternakan, saya kurang mantap di marketing. Artinya di sini selama niatan kita ibadah dengan baik, kemudian kita semuanya bekerja tanpa ada niatan yang jelek, insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang tadi melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Dan itu alhamdulillah kalimat itu saya pegang, dan alhamdulillah saya tidak menyangka juga dari rencana awal yang saya mulai, ternyata dalam 2 tahun ini Gusti Allah memberikan amanah kepada saya yang lebih besar dari rencana saya. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Mungkin hal-hal itu ya yang sekiranya bisa bisa dijadikan sebagai bahan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai bisnis ini. Dan tentunya kalau pesan dari saya pribadi sih, artinya semua niatan bisnis apapun yang kalian ingin mulai, semuanya dikuatkan niatnya, niat ibadah, dan semuanya direncanakan, dirancang dengan baik-baik. Itu jadi insya Allah sih semuanya akan dipermudah lah. Nah, saya sendiri juga semoga perjalanan awal kita ini tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti selama 10 tahun lagi saya memutar video ini lagi ya, melihat outputnya sudah seperti apa di 10 tahun mendatang, karena ini semuanya sedang kita rintis. Dan saya mohon doanya teman-teman juga sama peternak yang baru memulai, semoga kita bisa sukses sama-sama di industri ini. Ya mungkin itu singkat cerita yang pengen saya share ke teman-teman, sehingga bisa memberikan gambaran dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang memulai di industri peternakan ini. Oke, semangat ya. Salam beternak, mungkin itu dulu dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di tayangan berikutnya.